wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Rufini dengan NIM A1H124037. Video ini merupakan tugas mata kuliah saya yang diampu oleh Ibu Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Urgensi pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang pertama yaitu landasan yuridis atau dasar hukum. Poin yang pertama yang perlu kita pahami adalah dasar hukum pelaksanaan PAUD yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PAUD itu didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan dasar. Poin yang terpenting, PAUD itu bukan sekedar tempat untuk bermain, melainkan fondasi utama dalam pembentukan karakter anak sebelum mereka itu menerima pendidikan yang lebih kompleks di masa depan. Yang kedua, tujuan institusional. Mengapa PAUD itu sangat penting? Ada dua tujuan secara institusi. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. PAUD ini memberikan rangsangan pendidikan agar anak memiliki kesiapan mental dan juga kemampuan dasar saat memasuki sekolah dasar. Kemudian yang kedua, optimalisasi golden age. Memaksimalkan masa keemasan anak atau perkembangan otak anak. Di usia ini, otak perkembangan sangat penting sehingga stimulasi yang tepat akan berdampak besar pada kecerdasan mereka di masa dewasa nantinya. Selanjutnya kita melangkah pada jalur pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal adalah bentuk pendidikan anak usia dini yang paling terstruktur dan juga diakui secara administratif sebagai lembaga sekolah. Contohnya seperti Taman Kanak-kanak atau TK dan juga RA atau Raudatul Atfal untuk sekolah yang berbasis agama Islam. Berbeda dengan jalur lainnya, jalur formal ini memiliki kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu ada standar pencapaian perkembangan anak atau STTPA yang harus dipenuhi. Kemudian guru pendidikan ini harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 pendidikan PAUD atau psikologi dan juga memiliki sertifikat pendidik. Targetnya pada pendidikan ini biasanya diperuntukkan bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun untuk mempersiapkan fisik dan juga mental anak menuju sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada jalur non formal. Jalur ini dirancang lebih fleksibel dan juga berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar akses pendidikan itu bisa menyentuh seluruh lapisan ekonomi. Contoh lembaganya seperti kelompok belajar, taman penitipan anak atau TPA, ada juga satuan PAUD sejenis seperti pos PAUD. Jalur pendidikan ini sangat efektif untuk wilayah yang belum memiliki fasilitas TK. Misalnya, pos PAUD seringkali diintegrasikan dengan kegiatan posyandu yang ada di lingkungan tingkat RW ataupun desa. Kurikulum dan juga jam belajarnya itu tidak sepadat jalur formal, hanya berfokus pada rangsangan motorik dan juga sosialisasi dasar bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu jalur informal atau biasa kita sebut dengan lingkungan keluarga. Ini adalah jalur yang paling mendasar namun sering kita terlupakan secara formal, padahal perannya itu paling penting. Kemudian pendidikan pertama itu fokus utamanya adalah orang tua. Dalam psikologi, perkembangan pola asuh di rumah adalah penentu utama kepribadian anak. Pendidikan dalam jalur ini terjadi melalui interaksi sehari-hari yang ada di rumah, dongeng sebelum tidur, cara orang tua berbicara, hingga kebiasaan yang ada di rumah. Jalur informal ini juga tidak memerlukan gedung sekolah, namun memerlukan interaksi dengan orang tua yang baik tentang cara mendidik anak di usia dini.
Kemudian ketiga jalur ini itu bukan untuk dipilih salah satunya, melainkan harus saling melengkapi. Anak yang bersekolah di TK formal tetap membutuhkan lingkungan keluarga seperti informal yang mendukung, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan KB atau pos PAUD jika akses ke pendidikan formal itu terbatas. Kita melangkah pada analisis komprehensif tumbuh kembang anak. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik, yaitu perkembangan yang berfokus pada kemampuan tubuh dan juga koordinasi gerakan. Motorik ini dibagi atas dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Pada motorik kasar melibatkan penggunaan otot-otot besar, contohnya misalnya ketika berlari, melompat, dan juga memanjat. Kegiatan itu cocok untuk keseimbangan dan juga kekuatan fisik anak. Kemudian ada motorik halus yang melibatkan otot-otot kecil dan juga koordinasi antara mata dengan tangan, contohnya seperti menggunting, meronce, ataupun memegang pensil. Kegiatan tersebut itu membantu anak dalam kesiapan anak untuk menulis di masa depan nantinya. Lalu ada perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Berdasarkan teori Jean Piaget ini, anak usia dini yang usia 2-7 tahun itu umumnya berada pada tahap praoperasional, di mana anak berpikir simbolik. Anak itu mulai bisa menggunakan kata-kata dan juga gambar untuk mewakili objek tertentu. Misalnya ketika menggunakan balok, anak itu seolah-olah sedang memegang telepon, menganggapnya itu adalah telepon. Lalu ada juga sikap egosentris. Anak itu masih sulit untuk melihat perspektif orang lain, di mana mereka itu hanya cenderung melihat dunianya hanya dari sudut pandang mereka sendiri saja. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Pada fase PAUD terjadi transisi yang sangat signifikan dalam cara anak berkomunikasi, misalnya seperti bahasa reseptif. Kemampuan anak untuk memahami informasi itu seperti mendengar cerita atau mengikuti instruksi sederhana dari gurunya. Kemudian ada bahasa ekspresif dalam kemampuan anak untuk mengutarakan pikiran dan juga perasaannya, bisa melalui bercerita, bertanya, atau menyusun kalimat yang lebih kompleks. Lalu ada perkembangan sosial emosional, di mana pada perkembangan ini adalah bagian yang paling terpenting dalam pembentukan karakter dan juga kecerdasan emosional anak, yang berfokus pada kemandirian belajar, melakukan hal-hal kecil sederhana seperti memakai sepatu ataupun merapikan pakaiannya dan juga mainannya. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini adalah bagian yang terpenting dalam pembentukan karakter dan juga kecerdasan emosional anak, di mana pada perkembangan ini berfokus pada kemandirian belajar, melakukan hal-hal kecil sendiri, misalnya seperti memakai sepatu ataupun merapikan mainan. Dari perkembangan ini, anak sudah mulai memahami perasaan orang lain, kemampuan berbagi, misalnya seperti belajar berinteraksi, mengantri, dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Kemudian, keempat aspek ini itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu strategi implementasi kurikulum yang ada di PAUD. Pada bagian ini fokus utamanya yaitu bagaimana kurikulum itu tidak hanya menjadikan tumpukan dokumen saja, tetapi juga menjadi sebuah pengalaman nyata untuk anak. Implementasi kurikulum PAUD bersifat holistik, tidak hanya belajar tetapi juga pengasuhan. Artinya bahwa sekolah itu wajib menjamin anak sehat secara fisik, terpenuhi gizinya, dan juga merasa aman secara emosional sebelum mereka mulai belajar. Kemudian ada yang namanya model sentra. Ini adalah metode di mana kelas dibagi menjadi beberapa sudut kegiatan untuk memberikan kebebasan kepada anak bereksplorasi di sentra tersebut.
Ada sentra persiapan, di situ mengajarkan struktur seperti huruf dan juga angka. Ada sentra imtek, membangun nilai spiritual. Sentra seni, mengasah daya imajinasi dan juga kreativitas. Ada belajar sambil bermain. Prinsipnya adalah permainan itu sebagai sarana transfer ilmu, agar tidak membosankan saat belajar. Anak-anak itu tidak merasa sedang belajar, padahal mereka sedang mengasah logika dan kemampuan mereka melalui sosialisasi dan juga interaksi. Pendidikan karakter. Melalui pembiasaan rutin, penekanannya pada keteladanan atau role model. Guru tidak cukup jika hanya menyuruh anak itu bersikap baik, tetapi juga guru harus menunjukkan sikap tersebut secara nyata dalam perilakunya sehari-hari. Kita menuju pada definisi dan juga prinsip manajemen PAUD. Pada bagian ini, kita bergeser ke arah tata kelola lembaga agar pendidikan itu dapat berjalan dengan standar kualitas yang baik. Manajemen PAUD adalah proses mengintegrasikan atau mengatur dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia atau SDM dan juga material seperti sarana prasarana. Tujuannya hanya satu, yaitu mencapai standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti STTPA. Prinsip utama manajemen ada 4 pilar yang harus dipegang oleh seorang pengelola PAUD, yaitu yang pertama efisien. Bagaimana lembaga bisa mengelola dana ataupun fasilitas yang mungkin terbatas, namun tetap memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal. Yang kedua yaitu efektivitas, adanya kesesuaian antara rencana awal dengan hasil yang dicapai. Jika rencananya adalah meningkatkan motorik anak, maka program yang dijalankan itu harus benar-benar menghasilkan output tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi, terutama dalam hal keuangan dan juga program kerja. Lembaga harus terbuka kepada pihak terkait seperti yayasan ataupun dinas mengenai penggunaan dana. Kemudian yang keempat yaitu akuntabilitas. Lembaga harus mempertanggungjawabkan kualitas pendidikannya kepada orang tua siswa supaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Jadi, manajemen yang sehat itu akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru, sehingga guru itu bisa mengimplementasikan strategi kurikulum dengan lebih tenang dan juga maksimal. Manajemen komponen lembaga dalam konteks institusi pendidikan PAUD. Ada manajemen peserta didik. Fokus utamanya yaitu bagaimana lembaga mengelola siswa mulai dari perencanaan hingga penempatannya. Yang pertama, ada analisis kebutuhan masyarakat. Lembaga harus melakukan survei atau riset untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Misalnya, apakah masyarakat itu membutuhkan layanan full day school atau hanya berfokus pada perkembangan motorik tertentu. Tujuannya yaitu agar program lembaga relevan dengan permintaan pasar. Yang kedua, ada rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru, seperti proses sistematis untuk menjaring siswa baru. Ini mencangkup promosi, seperti pendaftaran seleksi jika ada, hingga administrasi pendaftaran. Tujuannya yaitu agar kuota kelas terpenuhi sesuai dengan kapasitas lembaga. Ada pengelompokan usia rombongan belajar. Tahap perkembangan sangat dipengaruhi dengan usia, di mana manajemen itu harus membagi siswa ke dalam kelompok yang tepat seperti kelompok bermain atau TKA dan B, agar materi ajar itu dan stimulasi yang diberikan itu sesuai dengan tugas perkembangan mereka. Lalu ada manajemen SDM pendidik dan tenaga kependidikan.
Pada bagian ini, fokus utamanya yaitu pengelolaan orang-orang yang bekerja di lembaga seperti guru, kepala sekolah, dan juga staf administrasi. Standar kualifikasi guru itu minimal S1 PAUD untuk menjamin bahwa kualitas pelajaran. Guru harus memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Sesuai regulasi, gelar sarjana S1 di bidang pendidikan anak usia dini menjadi standar kompetensi dasar untuk memahami psikologi dan juga pedagogi anak secara mendalam. Pelatihan berkelanjutan, workshop atau seminar. Dunia pendidikan itu terus berkembang. Guru tidak boleh berhenti belajar. Mereka perlu mengikuti pelatihan secara rutin untuk memperbarui metode mengajar, penggunaan teknologi pendidikan, atau juga pemahaman kurikulum terbaru. Sistem kompensasi dan juga evaluasi kerja guru. Kompensasi terkait pemberian gaji intensif atau penghargaan agar guru tetap termotivasi. Evaluasi kinerja, penilaian rutin terhadap cara guru mengajar dan bekerja. Hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan masukan atau feedback atau promosi jabatan. Kedua komponen ini saling berkaitan, di mana manajemen peserta didik memastikan ada subjek yang dididik, sementara manajemen SDM itu memastikan orang yang mendidik memiliki kualitas yang mumpuni. Manajemen sarana prasarana fokusnya adalah menyediakan dan juga merawat fasilitas fisik untuk mendukung proses belajar yang efektif, seperti penyediaan AP atau alat permainan edukatif. Di tingkat PAUD, bermain adalah cara belajar mereka. Manajemen harus memastikan tersedianya alat permainan yang merangsang aspek kognitif, motorik, dan juga sosial anak, baik di dalam kelas seperti balok, puzzle, maupun di luar kelas seperti ayunan dan perosotan. Yang kedua, pemeliharaan gedung dan lingkungan yang aman. Gedung sekolah bukan sekedar bangunan, tapi harus ramah anak, berarti memastikan tidak ada sudut yang tajam, lantai tidak licin, serta kebersihan lingkungan terjaga agar anak-anak terhindar dari bahaya fisik. Lalu bagian manajemen keuangan. Bagian ini mengatur arus uang yang masuk dan juga keluar agar operasional lembaga tetap sehat secara finansial. Yang pertama, ada penyusunan RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Ini adalah dokumen rencana keuangan tahunan. Sekolah itu harus merinci dari mana sumber uangnya. Misalnya seperti dari SPP, donasi subsidi, dan juga untuk apa saja uang tersebut digunakan, ya untuk gaji guru, listrik, renovasi, agar penggunaan dana itu transparan dan juga tepat sasaran. Yang kedua, pengelolaan dana BOP, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Dana BOP ini adalah bantuan dari pemerintah untuk operasional sekolah. Manajemen harus mengelola dana tersebut sesuai dengan aturan teknis atau juknis pemerintah, mulai dari pelaporan administrasi hingga penggunaan untuk bahan ajar atau kegiatan siswa. Lalu ada manajemen humas, hubungan masyarakat. Fokus utamanya yaitu membangun kepercayaan dan juga komunikasi antara lembaga dengan pihak luar, seperti membangun kemitraan dengan komite sekolah. Komite sekolah adalah wadah bagi orang tua untuk berkontribusi. Hubungan yang baik memastikan bahwa orang tua merasa memiliki sekolah tersebut dan juga bisa diajak bekerja sama untuk memajukan program pendidikan. Lalu yang kedua, melibatkan masyarakat dalam acara parenting sekolah.
sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid untuk menyelaraskan pola asuh di rumah dan di sekolah. Melibatkan masyarakat sekitar dalam acara-acara tertentu juga dapat membantu citra positif lembaga agar lebih dipercaya publik. Manajemen ini memastikan itu sekolah mempunyai fasilitas yang layak, keuangan yang stabil, dan juga mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar. Kepemimpinan dan pengawasan atau supervisi itu merupakan kunci agar semua manajemen yang kita bahas sebelumnya itu bisa berjalan dengan baik. Ada peran kepala PAUD. Seorang kepala sekolah bukan hanya sebagai bos, tapi harus memiliki 3 kemampuan utama, yaitu yang pertama manajerial atau mengelola. Kemampuan mengatur seluruh roda organisasi, mulai dari jadwal, pembagian tugas staf hingga memastikan sarana prasarana tersedia. Yang kedua, supervisi atau membimbing guru. Kepala sekolah berperan sebagai mentor. Ia harus mampu melihat kelebihan dan juga kekurangan gurunya, lalu memberikan bimbingan agar kualitas pembelajaran itu meningkat. Yang ketiga, kewirausahaan, mencari peluang dana. Ini bukan berarti berjualan, melainkan kreativitas kepala sekolah dalam mencari peluang untuk memajukan lembaga. Contohnya seperti menjalin kerjasama dengan CSR, pengusaha mencari hibah pemerintah, atau membuat program sekolah yang inovatif untuk menarik minat masyarakat. Lalu ada proses supervisi akademik. Supervisi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan guru, melainkan untuk pengembangan profesi melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, pengamatan guru di dalam kelas. Kepala sekolah masuk ke kelas untuk melihat secara langsung bagaimana seorang guru tersebut berinteraksi dengan anak, metode apa yang ia gunakan, dan bagaimana pengelolaan kelasnya. Yang kedua, diskusi umpan balik. Setelah pengamatan, kepala sekolah dan guru itu duduk bersamaan secara personal. Mereka berdiskusi tentang apa yang sudah bagus dan juga bagian mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada siklus pengawasan. Pengawasan yang baik dilakukan secara sistematis mengikuti alur berikutnya, yaitu ada penetapan standar, di mana menentukan kriteria sukses. Misalnya, target tahun ini semua guru itu harus bisa menggunakan media belajar yang berbasis digital. Lalu ada pengukuran hasil, melihat kenyataan di lapangan, berapa banyak guru yang sudah mencapai target tersebut. Lalu ada evaluasi membandingkan hasil dengan standar. Jika ada jarak antara target dan kenyataan, maka dianalisis penyebabnya. Lalu ditindaklanjuti, perbaikan atau remedial, melalui aksi nyata untuk memperbaiki kekurangan. Jadi, guru belum bisa pakai media digital, maka tindak lanjutnya adalah mengadakan pelatihan atau workshop. Ketiga poin tersebut itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan juga supervisi yang teratur akan menjamin mutu pendidikan di lembaga PAUD tetap terjaga dan juga terus berkembang. Kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen PAUD sebagai jantung keberhasilan. Poin ini menekankan bahwa manajemen itu bukan sekedar urusan administratif atau juga kertas kerja saja, melainkan elemen vital atau jantung. Maknanya bahwa sebuah lembaga bisa memiliki gedung yang mewah ataupun guru yang pintar, namun tanpa manajemen yang baik seperti pengaturan jadwal, pembagian tugas, keuangan yang transparan, itu potensi tersebut akan tersia-siakan. Dampak pada anak yaitu jika manajemennya berantakan, lingkungan belajar menjadi tidak kondusif, sehingga
Potensi kecerdasan, karakter, dan juga kreativitas anak itu tidak akan tergali secara maksimal karena tidak ada sistem yang mendukung pertumbuhan mereka secara terstruktur. Lalu yang kedua, rekomendasi. Inovasi berkelanjutan seperti dunia pendidikan bersifat dinamis sehingga lembaga tidak boleh merasa puas dengan metode lama. Ada dua aspek inovasi yang ditekankan, yaitu yang pertama mengikuti perkembangan teknologi. Di era modern, teknologi itu bisa digunakan sebagai alat bantu ajar, misalnya seperti media interaktif, maupun alat manajemen seperti aplikasi laporan perkembangan anak digital. Lembaga yang tidak berinovasi akan tertinggal dan kurang menarik bagi orang tua. Yang kedua, ada kebutuhan psikologis anak era modern. Tantangan psikologis anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Misalnya tantangan screen time atau pola interaksi sosial. Lembaga harus mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran agar tetap relevan dengan kondisi kejiwaan dan juga lingkungan sosial anak saat ini. Demikianlah penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.